Kali ini saya akan menjelaskan tentang remote desktop menggunakan fasilitas remote desktop connection. Di sini kita tinggal buka start, lalu kita ketikkan run. Pada tab run kita ketikkan mstsc. Setelah itu kita oke saja. Nah, pada remote desktop connection wizard kita masukkan IP dari PC yang akan kita remote. Kita masukkan IP-nya. Kita masukkan 10 18 terus 93. Connect. Nah, kemudian akan meminta user and password. Kita masukkan saja user dan passwordnya. Lalu di OK, akan muncul desktop connection certified. Yes saja. Nah, di sini kita telah muncul tampilan atau layar daripada PC yang telah kita remote sebelumnya. Dapat kita lihat sebelumnya di sini. Selamat, proses remote desktop telah berhasil. Nah, seperti itu. Dapat saya jelaskan pula secara garis besar proses melakukan remote desktop connection, menggunakan remote desktop connection adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka start, kemudian run. Nah, pada run wizard kita ketikkan mstsc. Lalu di remote desktop connection wizard kita masukkan IP komputer yang akan di remote. Kemudian masukkan pula user dan password. Dari PC yang akan di remote. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran garis besar remote desktop menggunakan fasilitas remote desktop connection. Selanjutnya adalah melakukan remote desktop menggunakan aplikasi yang bernama RealVNC. RealVNC ini adalah aplikasi dengan menggunakan jaringan intranet atau jaringan segmen yang sama, tapi di start melakukannya lalu RealVNC, lalu ada VNC Viewer. Kemudian akan tampil wizard VNC Viewer seperti ini. Pada
VNC server kita isikan IP daripada PC yang akan di remote, yaitu 10.10.18.193. Nah, masukkan pula username dan passwordnya. Setelah itu oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan daripada PC yang telah kita remote. Dapat dilihat pula semuanya di sini sudah dapat dikontrol semua. Nah, untuk lihat status dari VNC, kita juga bisa lihat di sini klik kanan, lalu status. Nah, di sini kita dapat lihat status dari VNC server PC yang di remote. Lalu close. Secara garis besar, proses remote hampir sama. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan proses remote, kita harus terlebih dahulu mengetahui IP yang akan kita remote. Selain IP juga kita butuhkan user dan password. Dari PC yang akan di remote. Seperti itulah proses remote desktop menggunakan aplikasi Real VNC Viewer. Kemudian melakukan remote desktop menggunakan aplikasi yang bernama TeamViewer. TeamViewer ini menggunakan jaringan internet, jadi dia bisa melakukan remote di segmentasi jaringan yang berbeda. Prosesnya adalah start, lalu kita cari TeamViewer. Nah, setelah membuka TeamViewer, kita akan mendapatkan ID dan password TeamViewer. ID dan password inilah yang nantinya akan menjadi parameter dalam melakukan proses remote. Nah, sebelumnya saya sudah menyimpan ID dan password TeamViewer daripada PC yang akan kita remote. Nah, di sini kita copy saja ID dan passwordnya. ID-nya kita pilih, lalu pastikan dia menggunakan remote control di checklist. Kemudian connect to partner. Lalu masukkan kembali ID atau password dari TeamViewer. Berikut adalah tampilan dari PC yang di remote menggunakan aplikasi TeamViewer. Dapat kita lihat pula di sini fitur-fitur yang ada pada TeamViewer.
selesai, kita close saja. Sini ada fitur close, klik saja untuk memutuskan jaringannya. Remote desktop menggunakan viewer kira-kira seperti itu. Untuk yang terakhir adalah remote assistant invitation. Di sini adalah kita melakukan remote dengan menggunakan jaringan intranet internal, segmentasi yang sama. Kita buka start, lalu pilih run. Pada run ini kita ketikkan MSRA untuk membuka Microsoft Remote Assistant Wizard. Lalu kita pilih invite someone you trust to help you. Nah, kita pilih save this invitation as a file untuk menyimpan file invitationnya. Kita masukkan saja dalam folder invitation yang kita telah buat terlebih dahulu, lalu akan muncul password dari Windows Remote Assistant. Kita kopikan, kita copy ke dalam teks dokumen. Kita beri nama invitation password. Nah, kita kopikan saja di sini, paste, kita close. Kemudian folder invitation yang berisi invitation password dan invitation file kita sharing. Caranya adalah klik kanan, kita pilih properties, lalu pilih tab sharing, kemudian kita pilih yang advanced sharing, share this folder, kita checklist, permission, full control and change checklist, everyone, oke. Lalu oke kembali, kita close. Nah, kira-kira seperti itu cara menyimpan file invitation remote assistant. Untuk yang selanjutnya adalah cara membukanya. Yang pertama kita buka start kembali, pilih start, lalu run. Nah, pada run ini kita masukkan IP yang akan kita remote dengan cara // IP 10.10.18.193. Oke, nah di sini akan muncul folder-folder yang di-sharing oleh PC yang tadi kita buat. Nah, di sini invitation, pilih invitation. Nah, kemudian akan muncul password. Kita masukkan password yang tadi telah kita buat. Kita password di sini, kita paste di sini passwordnya, lalu oke. Nah, password telah atau proses remote telah berhasil, namun kita hanya bisa melihatnya saja. Ini juga ada fitur-fiturnya seperti chat, kita chatting saja dengan si user. Nah, untuk agar kita dapat akses penuh, kita bisa request full control kepada si user yang menggunakan PC yang akan kita remote. Kita request, di sini ada request control,
Kita klik saja, kemudian akan tampil wizard seperti ini pada layar user. Kita minta di yes saja. Nah, sini kita telah berhasil untuk mengkontrol semuanya atau full control dalam melakukan remote. Tes remote telah berhasil dilakukan. Kita send, otomatis akan muncul juga pada PC kita. Untuk menghentikan koneksinya, kita bisa pause atau kita stop sharing saja. Nah, kita kembali ke menu view yang biasa, atau kita tidak bisa melakukan kontrol lagi terhadap PC yang tadi. Seperti itu kira-kira melakukan remote menggunakan Windows Remote Assistant. Demikian penjelasan dari saya tentang remote desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.